Silakan kita beriman dengan iman yang teguh. Silakan kita memakai hak-hak iman kita, tapi jangan menyingkirkan kedaulatan Allah. Silakan kita berdoa dengan memakai nama Yesus untuk minta sesuatu, tapi jangan singkirkan kedaulatan Allah. Silakan kita beraktivitas, tapi kehadiran kedaulatan Allah ada di mana-mana. Shalom Jemaat GPPS Palu, selamat datang di ibadah online GPPS Jemaat Palu. Bersyukur dapat berjumpa kembali di tahun yang baru ini. Mari siapkan diri dan hati kita menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk ibadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, serta membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa saat diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami minta biarlah Engkau curahkan sukacita surgawi di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Dengan bebas dan luasa, pagi hari ini kami mau memuji dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dan segala rancangan kuasa kegelapan, intimidasi dari setan iblis apapun bentuknya, yang mau mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, saat ini kami bersatu hati memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ikat patahkan, hancurkan semua pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan menghendaki untuk kita selalu bersukacita di dalam hadirat-Nya. Karena kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang besar. Dan sukacita yang dari Tuhan itu dapat membuat kita mengalami mujizat-Nya. Senang hatiku girang karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Katakan, hatiku senang, hatiku girang karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizat-Nya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya, haleluya. Tuhan mau agar kita senantiasa bersukacita di dalam hadirat-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini. Kita bersukacita karena hadirat Tuhan. Kita bukan bersukacita karena apa yang dari dunia, tapi kita bersukacita karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Hatiku senang, hatiku girang karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Hatiku senang, hatiku girang karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh. Mujizat-Nya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya, sekali lagi. Hatiku senang, hatiku girang karena hadirat Allah
senang, hatiku girang karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Katakan, aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya. Hatiku senang, hatiku girang karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh. Amin. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Katakan, mari puji dan sembah Tuhan, untuk menyembah Dia. Sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya? Oh, dialah Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Katakan, hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi katakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Katakan, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya? Oh, dialah Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dia Raja segala raja. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Tuhan
Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, bersyukur dapat berjumpa kembali di tahun yang baru ini. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Senang bisa berjumpa dengan saudara. Bersama saya Amanda, saya akan menginfokan kegiatan GPPS Palu selama sepekan ke depan. Ibadah Raya GPPS Palu diadakan secara new normal setiap hari Minggu pukul 8 WITA di Villa Bukit Indah Doda dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ibadah dapat diikuti secara live streaming pukul 8 WITA melalui Facebook, Instagram, dan website GPPS Palu. Dan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah melalui channel YouTube GPPS Palu. Ibadah sekolah minggu pada hari Minggu 10 Januari 2021 akan tayang mulai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di channel YouTube Sekolah Minggu GPPS Palu. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bertumbuh bersama di dalam Komsel. Untuk Komsel Pemuda dan Remaja, silakan menghubungi Saudari Kristiana. Dan Komsel Dewasa, silakan menghubungi Pendeta Milka Samaa. Mari berdoa bersama dalam Mesbah Doa yang diadakan hari Selasa 12 Januari 2021 mulai pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah melalui aplikasi Zoom. Dukung terus dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung ibadah GPPS Palu. Bantuan dalam bentuk dana dapat saudara salurkan melalui rekening sebagai berikut. Bagi saudara yang memberikan persepuluhan secara transfer, harap mengirimkan bukti pembayaran saudara dengan menyebutkan nomor kartu dan tanggal bulan persepuluhan saudara ke Bapak Gembala. Pembayaran iuran diakonia dan uang duka diakonia dapat ditransfer melalui rekening mandiri sebagai berikut. Bukti pembayaran dapat dikirim melalui WhatsApp berikut. Bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dapat saudara transfer melalui rekening berikut. Dan harap konfirmasi peruntukannya kepada Ibu Anita Gosal melalui WhatsApp berikut. Mohon kerjasama seluruh jemaat untuk tetap menjaga setiap fasilitas dan tidak mengambil atau memetik tanaman apapun yang berada di lokasi Villa Bukit Indah Doda. Demikian warta jemaat selama sepekan ini. Pesan Tuhan tahun ini, hidup dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Tio Supari. Bapak Tio, kami persilakan. Shalom. Terima kasih kalau saya berada di tempat ini lagi. Karena berapa hari kemudian, minggu kemarin, anak saya membutuhkan. Dan pas juga habis membawa firman Tuhan tanggal 1 ke 5 kemarin, hari pertama mungkin tahun yang lalu 2001 atau tanggal 1 2001 dan bulan 1. Dan di situ kami sangat bersyukur karena kenapa? Saya sudah 9 kali operasi dari tahun ke tahun, dan kemarin bulan awal tahun saya sempat operasi lagi untuk HMP tulang pinggang. Dan berapa kali saya melewati lembaga kelaman yang sebenarnya saya sudah tidak ada karena cukup berat, sempat disuntik karena saya sudah pasang ring jantung dari 9 kali operasi. Empedu saya sudah tidak punya, tapi saya masih bersyukur masih ada di tempat ini untuk bisa ketemu semua. Dan memang secara manusia kami sangat sedih
melihat apa yang terjadi, karena semua itu ya seperti yang katakan khotbah yang namanya kita tulus, kita ikhlas, tapi di situ ada kedaulatan Tuhan. Dan tidak mudah kita mengatakan kita tulus, kita ikhlas, karena dalam hidup saya yang saya alami 9 kali operasi, itu di meja operasi, gempa di Banten, saya lagi di meja operasi. Kedua saya dicopot, hanya mereka bilang berdoa. Saya hanya bersyukur. Kalimat bersyukur sangat, ya mungkin orang bisa katakan bersyukur, tapi bersyukur di situ ada mujizat. Karena kita tahu, yang penting kita mendapatkan bersyukur itu kita mencari dengan iman dan mendengar suara Tuhan dengan iman. Karena di situ kami kuat. Dan kemarin kami juga sempat mendiskusikan dengan mantu saya, dan kemarin dia dapat firman Tuhan dan sempat dibaptis di Muhammad Timur ya. Dan itu kami bersyukur, banyak terima kasih. Karena kenapa? Saya sudah berapa kali tanya sebelum dia meninggal. Saya bilang, Bapak istrimu sudah baptis, anak sudah diserahkan, belum. Tapi mungkin rancangan Tuhan lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Saya di jelajah saya sangat-sangat bersyukur. Karena kenapa? Anak yang paling bungsu yang kami sayangi, yang baru menanjak karirnya untuk jadi satu lawyer yang profesional di Jakarta. Saya tahu persis bagaimana keadaan dia di Jakarta. Tapi kami bersyukur, kasih Tuhan tetap menyertai keluarga kami. Jadi kalimat untuk orang katakan ikhlas dan syukur tidak semudah apa yang ada. Itu sangat dari hati yang kami perlu. Benar-benar ya kami jalani tanggal 1 bulan 1 2001 kami dapat hadiah dari Tuhan, anak kami jadi berdua. Dan itu kami sangat bersyukur. Karena mungkin dia sudah senang di sana. Ya sekarang tinggal kita tidak tahu, kita pun apapun, karena saya sudah sendiri menghadapi melembah dalam kekelaman. Yang namanya dokter juga suntik, ternyata suntik saya juga sudah mati. Lari ke Jakarta sendiri dan berjuang sendiri. Dan hanya kekuatan iman yang saya bawa sampai tadi dikatakan iman yang nekat. Dan itu yang saya lakukan. Nah, karena saya berangkat untuk itu hanya sendiri. Kemarin awal bulan pergi operasi Makassar sendiri di dalam situasi pandemi yang kita memasuki waktunya antara dua, kita tidak di ruangan isolasi atau bukan di ruangan yang untuk operasi. Tapi saya bersyukur semua itu. Terima kasih semua. Ini satu pengalaman untuk pribadi kami. Mudah-mudahan terinspirasi juga kepada saudara-saudara pada hari ini. Terima kasih. Haleluya. Firman Tuhan berkata, siapa mempersembahkan syukur sebagai korban kepada Allah, dialah yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu setiap waktu menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu di dalam setiap langkah kami. Engkau menuntun kami kepada ketaatan untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja yang berdaulat atas hidup kami. Kami saat ini ya Tuhan ada di hadapan hadirat-Mu. Kami datang berserah menyembah Engkau ya Tuhan. Setiap waktu hidup
atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kami, ya Tuhan. Engkau penguasa tunggal atas hidup kami. Tuhan dan Raja yang berdaulat atas hidup kami. Down.
nyatakan dengan iman kami saat ini ya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja atas hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk setiap hari di dalam kami menjalani hidup kami, kami berserah penuh kepada pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami yang lahir dari hati yang mengasihi Engkau, itu semuanya boleh menyenangkan akan Engkau ya Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Nyatakan apa menjadi isi hati Tuhan, apa menjadi kehendak Tuhan bagi kami semuanya. Dan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu dengan urapan yang baru. Hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan apa menjadi kehendak Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, dan segala rancangan kuasa kegelapan iblis apapun bentuknya akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersatu hati memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan anugerah untuk kembali boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini, minggu kedua dari tahun yang baru. Puji Tuhan. Selamat datang, khususnya juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyambut yang berulang tahun. Dan silakan berdiri jika hadir untuk kita doakan. Yang pertama adalah Sinjeh Baginda, Bonitalia, Jane Susan Potuda, Vina Angelina. Ada yang hadir? Ya. Oke, kita doakan. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan sudah tambahkan usia mereka. Kiranya ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Dan bawalah dan tuntun mereka melalui Roh-Mu yang kudus untuk mencapai seluruh rencana Allah tergenapi dalam kehidupannya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Dan buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala pekerjaan kuasa sejati, bisa apapun bentuknya, dari manapun datangnya mau mengganggu kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus kami kita patahkan, hancurkan, hancurkan dari kehidupan mereka. Dan biarlah kiranya pertolongan, kemurahan, pengasihan Tuhan semuanya berlimpah atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita masih pada ayat yang sama, ya. Sesuai dengan tema ataupun kesatuan dalam tahun ini, hidup dalam kedaulatan Tuhan. Kita buka di dalam Roma pasal berapa? Roma pasal 9. Ya, mari kita sambut firman Tuhan. Roma pasal 9 ayat 20 dan ayat 21. Ya, kita baca sama-sama 20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain yang dipakai guna tujuan yang biasa? 1 Petrus 3:15. 1 Petrus 3 ayat 15. Kita baca. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita masuki bahagian yang ketiga dari hidup dalam
kedaulatan Allah. Jadi kita masuk dalam bahagian yang ketiga. Prinsip-prinsip dasar sudah dijelaskan kepada kita. Hari ini kita mau belajar kasus. Ya. Prinsip-prinsip dasar sudah diberikan kepada kita, dan pada saat hari ini kita belajar tentang sebuah kasus kehadiran kedaulatan Allah, maka kita akan makin mengerti dan kita juga siap iman. Nah, dan tetap yang kita jaga adalah kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Penghormatan kepada Allah, kesakralan Allah tidak kita lecehkan. Kita boleh pakai hak iman kita dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus karena memang sudah dijanjikan, tapi juga dengan sikap hati yang menghormati kedaulatan Tuhan. Sehingga yang terjadi dan gaya hidup kita tidak jadikan Tuhan itu jongos dan pembantu atau apapun namanya yang lain selain Dia adalah Allah yang maha mulia. Itu yang perlu. Tadi ada satu pujian bagus untuk memotivasi kita. Aku mengasihi Tuhan, mau mengenal Dia dan mau mengerti Dia. Nanti kita akan nyanyikan sesudah khotbah ya. Itu perlu sekali setiap hari dalam kehidupan kita. Kasus apa yang akan kita pelajari adalah tentang kehadiran. Ini ya, kalau saya ini tema, ini topik kehadiran kedaulatan Tuhan dalam hidup orang percaya. Nah, kenapa ini perlu? Kehadiran kedaulatan Tuhan dalam hidup orang percaya itu kapan? Supaya kita tidak terkejut dan supaya kita siap. Bahkan itu adalah hal yang sangat mulia ketika seorang percaya dibawa masuk untuk mengalami kedaulatan Allah. Mari kita buka kitab Ayub. Ayub pasal yang pertama. Kita mulai dulu dari identitas Ayub ataupun jati diri Ayub. Ini bahagian yang pertama. Siapa itu Ayub? Bagaimana keadaannya? Secara pribadi. Ayub pasal 1. Kalau orang membuka kitab Ayub dan belajar kitab Ayub, bayangannya itu, oh ini membahas penderitaan. Bukan cuma membahas penderitaan, tapi di situ banyak kita menemukan rahasia-rahasia kehidupan orang percaya di balik kondisi real yang sedang terjadi. Dan dari situ kita dapat menemukan ada sesuatu yang tidak kelihatan yang sedang bekerja dengan begitu luar biasa, dan ternyata itu adalah kedaulatan Allah yang tidak kelihatan secara alam nyata, tetapi Tuhan hadirkan dalam bentuk peristiwa. Oke? Mari kita buka Ayub pasal 1. Kita baca bersama. Ayat 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini
ini dan sementara kita belajar kasus ini, saya anjurkan supaya pulang mulai hari ini, baca sampai selesai itu kitab Ayub, karena dia ada 42 pasal. Kitab Ayub sudah pernah dipentaskan oleh kaum muda GPPS Palu tahun 1976 sebagai satu drama. Ya, kalau bukan 76, 77. Antara itu. Sudah pernah. Satu kitab itu. Nah, mari kita lihat apa identitasnya. Ada seorang laki-laki namanya Ayub. Orang itu apa? Orang itu saleh. Apa itu saleh? Bukan minuman. Apa? Soleh. Apa itu? Loh, bagaimana saudara mengerti kalau tidak tahu DP kalimat? Apa itu saleh? Ya? Apa itu saleh? Taat setelah buka kamus. Memang bahaya ini. Ya. Jadi saleh itu kalau diinterpretasikan atau dalam bentuk ini taat kepada siapa? Ya, yang jelas orangnya hidup kudus. Karena ketaatannya kepada firman. Dan nanti kita lihat ini pelan-pelan ya, supaya nanti dan kita benar-benar pahami ini kedaulatan Allah, dan itu akan merubah cara saudara beriman. Bukan seperti cuma kalimat-kalimat suhesti dari mimbar yang sering dilontarkan di mana-mana. Ia seorang yang saleh, apalagi. Jadi saleh ini diwujudkan dalam bentuk nyata kehidupan hari-hari dalam berinteraksi, yaitu jujur. Apa itu jujur? Buka kamus cepat. Hah? Jujur. Luar biasa kalau dapat laki model begini ya. Kasampatang itu istri merajalela. Kalau dapat laki yang baik-baik punya. Dan memang betul. Rupanya dapat laki yang baik-baik punya, riskan untuk istri merajalela. Begitu sebaliknya, dapat istri yang baik-baik punya, riskan untuk laki merajalela. Rupanya itu sudah hukum alam. Nah, oke, sama dengan Ayub. Kita lihat sebentar. Kemudian apa? Apalagi? Takut akan Allah. Nah, takut ini bukan paspor. Apa ini? Sangat menghormati Tuhan. Apalagi? Menjauhi. Jadi dia sangat mengerti sekali mana yang Tuhan suruh, mana yang Tuhan tidak suruh. Ya, jadi kalau Tuhan tidak suruh lakukan, jangan lakukan. Nah ini, jadi dia tahu betul mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan kata menjauhi kejahatan, ini butuh satu topik khusus untuk kita bahas, tetapi saya berikan gambaran yang sederhana saja. Jadi dia sudah tahu ini jahat, dia jauhi. Jadi dia sangat hati-hati hidupnya. Oke, itu pribadinya. Bagaimana dengan keluarganya? Keluarganya, kita baca ayat 2. Ya, ayat 2. Sudah? Baca, 2, 3. Berapa anak laki-laki? Laki-laki itu 7 ya?
7 laki-laki. Perempuan 3. Jadi berapa? Berarti ini keluarga besar. Jadi kalau kumpul mama, anak, papa 12 orang, ya kan? 10 tambah papa mama, 12 orang. Ini keluarganya Ayub. Kenapa kita harus mulai dari sini? Karena dari sinilah kita mau belajar kapan itu hadirnya kedaulatan Tuhan. Dan pantaskah Tuhan melakukan itu? Nah, oke, sudah. Kemudian kita mau lihat kekayaannya, ayat 3. Nah, kekayaan Ayub, baca tolong. 2, 3. Pelan-pelan ya, apa? 7.000 ekor apa? Kambing domba 7.000. 7.000 kambing domba. Jadi ada kambing, ada domba. Kalau kita orang di Palu suka domba. Apalagi? Apa? 3.000? Aduh, kamai. Pasar nih kalau onta. Unta atau onta? Di situ unta ya. Di sini bilang onta. Apalagi? 500? 500 apa? 500 pasang lembu. 500. Ya, kita tidak usah terlalu tegang ya, karena ini perlu sekali. 500 pasang. Berarti kalau dia beranak ini luar biasa kan? Kena 500 pasang. Jadi tentu ini lembu-lembu yang itu satu pasang pasti harus ada hasilnya. Masih ada? Ada apa? 500? Ada di sini. Nah, 500 yang betina. Belum yang laki-laki. Iya. Belum yang jantan. 500 keledai betina. Apalagi? Tidak cukup papan tulis DP kekayaan. Oke, sambung di sini. Apalagi? Ada punya budak dalam jumlah, bukan cuma jumlah besar, sangat besar. Ada punya, kita sederhanakan dengan kondisi sekarang. Sekarang kan tidak boleh ada budak. Jumlah sangat besar DP orang kerja. Lebih elit lagi, pegawai. Pegawainya berapa? Sangat banyak. Jadi kalau mau tahu itu karyawan sangat banyak, ambil saja pabrik. Pabrik itu kan tidak ada yang cuma 100 orang. Kalau pabrik. Masih ada lagi? Orang itu adalah orang terkaya dari semua orang. Berarti dia apa? Konglomerat. Konglomerat dari timur. Ya kan? Oke. Kita mendata dulu. Kalau mendata begini, kita terkagum-kagum. Nah, kemudian ayat 4. Apa itu? Ayat 4 ini aktivitas keluarga. Saya tidak usah dulu terlalu banyak komentar ya. Ini dulu. Apa aktivitas keluarga ayat 4 dibaca di situ? Anak-anaknya lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ini keluarga yang sangat harmonis.
saudara bersaudara baku sayang. Ya, beda jauh kan? Nah, mudah-mudahan semua di sini saudara bersaudara baku sayang atau baku terek. Nah, atau ada kedendaman dan lain sebagainya. Jadi anak laki-laki 7 ya. Jadi anggaplah kalau 1 minggu itu kan 7 hari. Berarti tiap hari ada pesta bergiliran. Anak yang paling tua, kedua tua, ketiga tua, sampai kepada yang paling bungsu. Dan yang perempuan terima kelar, tinggal diundang. Tidak tahu DP hasil bagaimana nih. Tiap hari makan sadap ini perempuan. Tentu besar sekali. Ya. Nah ini tiap hari. Apa yang kita temukan juga? Mereka ini adalah keluarga yang menikmati hasil jerih lelah bekerja dan menikmati hasilnya. Apakah saudara bekerja, saudara menikmati hasil? Ada orang bekerja tidak menikmati hasil, dia simpan. Ada orang belum dapat hasil, dia suka kasih habis sampai di modal-modal. Jadi ini manajemen yang bagus. Dia nikmati. Saudara, baru-baru saya kaget sementara kerja, saya lihat siaran di depan saya mengisahkan ada satu ibu di salah satu kota kecil pas simpan doi 15 juta. Begitu lama dia simpan, begitu saat dia perlu dia buka, so hancur dimakan rayap. Nah, saya yakin sebagian pasti dengar itu berita karena baru kemarin. Jadi cocok seperti firman Tuhan katakan kan, dimakan gengat dan karat. Ini orang yang bisa menikmati hasil. Jadi keluarga bahagia. Jadi aktivitas keluarganya ini adalah keluarga bahagia. Siapa orang tua tidak senang kalau itu anak-anak baku sayang tidak bikin baku perkara. Ya. Karena ada juga keluarga-keluarga yang tidak seperti ini. Baku perkara naik pengadilan dan lain sebagainya. Bahkan ada lagi yang pernah kita temukan di berita kan. Anak mempolisikan DP mama gara-gara harta. Nah ini kita lihat. Yang terakhir tentang Ayub. Bagaimana peranan keimamatan Ayub? Ayat yang kelima kita baca. Ayat 5 Bror. Ya, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Peranan keimamatan Ayub telah dikerjakan. Sebagai suami, sebagai bapa, dia menjadi imam bagi keluarga. Oke? Ini memang perlu. Sebelum sebelum membahas tentang kehadiran daripada kedaulatan Allah atas hidup Ayub, ini dulu. Ini kondisinya. Jadi Ayub bukan hanya sekedar tahu firman, tahu Allah, tetapi juga dia praktekkan dalam hidupnya di seluruh aspek termasuk keluarganya. Itu sebabnya kenapa setiap selesai pesta, Ayub harus melakukan grafirat. Ayub harus melakukan penyelesaian dengan Tuhan tentang anaknya. Kenapa?
Karena jangan-jangan anak saya waktu sementara pesta, so takabur, so salah bicara, so ada kalimat yang menyinggung hati Tuhan, dia harus bereskan ini. Karena zaman dulu memang seperti itu, imam-imamnya menyelesaikannya dengan Tuhan. Nah, maka dia mempersembahkan korban. Karena memang seperti itu, menurut jumlahnya. Jadi kalau tiap hari pesta, berarti tiap hari Ayub melakukan apa? Keimamatan. Tiap hari. Dan tiap hari itu 7 kan? Dan giliran. Berarti kan yang pesta 1, yang lain diundang. Tapi Ayub mempersembahkan korban persembahan seturut jumlah 7, bahkan 10 orang ini. Karena 10. Nah, saudara, ia sangat hati-hati. Ia sangat menjaga kedaulatan Allah. Dia sangat menghormati Tuhan. Sehingga dia harus melakukan ini supaya keluarganya luput dari murka Allah. Ya. Dan telah mengutuki Allah. Siapa tahu dia melakukan itu. Mulut keseleo. Kemudian menghujat Tuhan. Ataupun juga kalimat-kalimat yang menyinggung hati Tuhan. Ayub jaga ini. Ayub mohon pengampunan. Ayub membersihkan anak-anaknya dengan pelayanan keimamatan sesuai ketentuan pada waktu itu. Nah, mari kita renungkan. Ini keluarga bahagia. Kalau kita pakai kalimat saudara kita, ini adalah keluarga sakinah. Tahu sakinah apa? 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 Buka kamus. Ya. Mulia. Kalau pakai bahasa yang paling gampang dimengerti, ini keluarga yang rohani. Yang sering kita bahasakan oleh orang bahasa mimbar, ini orang cinta Tuhan. Lebih sederhana lagi kan? Lebih gampang. Luar biasa. Dan ini adalah masih bicara tentang Ayub pribadi dan keluarganya, aktivitasnya, dan segala sesuatu tentang kegiatan hari-hari. Jujur, takut Tuhan, kaya, ini tidak mudah dapat orang seperti ini. Tidak mudah. Tapi ada. Bukan tidak ada. Nah, saudara. Apakah Tuhan tidak memperhatikan Ayub? Apakah Tuhan tidak tahu? Justru Ayub ada di hadapan mata Tuhan. Menjadi satu pribadi yang luar biasa. Sehingga Ayub diambil sebagai, kalau istilah, jagonya Tuhan untuk berhadapan dengan si iblis. Nah, ini yang terjadi di dunia nyata. Ya, ini yang terjadi di dunia nyata. Oke? Sekarang semua orang akan melihat luar biasa ini keluarga. Oh, Tuhan berkati, dia jujur, takut Tuhan, menghormati Tuhan. Di ayat yang lain, masyarakat mengakuinya. Karena di dalam ayat yang lain berkata, dia itu jadi mata bagi orang buta. Jadi kaki bagi orang timpang. Menjadi ayah bagi orang piatu. Jadi ini bukan pribadi yang hanya dilihat dan dipuji. Tetapi ia berkarya bagi Allah di dalam kehidupannya. Dan itu dinyatakan dalam kehidupan nyata hari-hari. Kualitas hidupnya. Kalau bicara soal kualitas hidup berarti mencakup segala sesuatu yang seluruh aspek kehidupan itu. Jadi tidak hanya kelihatan aktivitas ibadahnya.
Tapi kemudian, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kegiatan ibadahnya tidak seimbang dengan kegiatan hari-harinya yang sangat memalukan dan sangat tidak memuliakan Tuhan. Tidak. Tapi identitasnya itulah dirinya dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena dipraktekkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tanamkan dulu. Baru kita bicara kedaulatan Allah. Ya. Dan baru kita masuk. Mulai dari pemikiran hasil dari iman kita. Dan pemikiran kita dari diri sendiri secara etis dan secara logis. Supaya kita bisa bedakan itu penempatannya masing-masing. Apa yang kita akan ketahui lebih lanjut? Mari kita kembali melanjutkan di ayat yang berikutnya. Nah, sebelum lanjut, saya ingin meralat Alkitab terjemahan lama, khusus ayat 5 yang salah terjemahkan. Mungkin tidak ada yang pakai terjemahan lama ya. Ya, sudah terjemahan baru sehingga tidak perlu diralat. Kalau dalam terjemahan lama ada kalimat yang salah ketik di situ. Kenapa? Kalau ini langsung kita mengerti, ya. Ayat 5 tadi, Bro. Belum disuruh ayat 6. Puji Tuhan, dia mau cepat pulang. Ya, oke. Ya, kalau di ayat 5 kalimatnya jelas. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Jadi dia khawatir jangan sampai waktu pesta sebanyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau terjemahan lama ada kekeliruan. Kenapa? Dia tulis itu. Mudah-mudahan anakku sudah berbuat dosa. Kak, masa dia harapkan? Itu ya. Kalau saudara bawa terjemahan lama, itu tulisannya. Jadi tinggal nanti saudara boleh paham bahwa itu keliru. Saya juga tidak tahu kenapa mereka terjemahkan mudah-mudahan. Oke? Kita kembali sekarang ke alam lain yang tidak kelihatan. Sementara Ayub hidup damai sejahtera, hidup berkenan di hadapan Allah, sekaligus menikmati hasil usaha dan segala keberadaannya di dunia nyata ini. Sementara itu terjadi, maka di alam yang tidak kelihatan, Allah sedang merencanakan menghadirkan kedaulatannya untuk Ayub alami. Ayat 6, ini baru ayat 6, Bro. Sama-sama, 2, 3. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi ini kita, ya, kalau tadi ini tentang Ayub, ya mungkin kita bisa pakai angka biasa saja. Ya 3. Sekarang yang berikut, penetapan kedaulatan Allah atas Ayub. Sementara anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka datang juga iblis. Saudara tidak tahu, tidak usah tanya. Ya, ini tidak usah tanya. Oh, di sorga juga ada iblis? Bukan. Ini keterangan. Ya. Nah, oke. Berarti di sana ada pertemuan. Tuhan lihat, ada datang ini satu ini. Dari mana-mana? Itu kan ditanya. Ayat 7. Ya. Ayat 7 kita baca. 2, 3. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan berarti apa dia? Tukang jalan juga rupanya nih. Jangan lupa, mengelilingi,
mengelilingi. Nah, mengelilingi apa? Dan ini mengingatkan kita, iblis itu berjalan beridar-idar, bukan berjalan bersadap diri, bukan, mencari siapa yang bisa diterkamnya dan lain sebagainya, dan pokoknya dihancurkan. Dan bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana? Habis pakai lini dunia. Tanya lagi, Tuhan tanya ulang. Jangan sampai ternyata iblis jeli juga melihatnya. Ayat 8. Baca. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Berarti jati diri Ayub seperti yang diketahui tadi, ternyata itu memang benar adanya karena Tuhan sendiri mengakuinya seperti ini. Beda kan? Kadang-kala penampilan kita bisa rohani, tapi belum tentu di hadapan Tuhan anggap kita rohani. Dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita kembali. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Bukan cuma lihat, memperhatikan. Dan Tuhan menemukan tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Makanya dia dipilih. Tuhan pakai dia berhadapan dengan si iblis ini. Tetapi, apa jawab iblis? Ini di alam yang tidak kelihatan. 9, baca. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Saudara bisa tangkap ini ayat bahwa iblis juga tahu berteologia. Dan teologia ini teologi yang biasa yang sudah jalan cukup lama di kalangan gereja Tuhan. Bahwa kalau kita begini nanti diberkati Tuhan. Kalau kita begitu nanti diberkati Tuhan. Kalau kita begitu nanti diberkati Tuhan. Jadi iblis punya pemahaman seperti itu. Dan ini juga kadang-kadang terjadi seperti ini. Jadi tidak bisa membedakan mana anugerah, mana kedaulatan. Jadi ada juga kalau kita begini, nanti Tuhan begitu. Kalau kita begini, pasti Tuhan begini. Nah, ini kan juga sering ditanamkan dalam gereja. Sehingga ini lebih kuat daripada kedaulatan Allah. Ya, sebaliknya juga ada yang hanya menekankan kedaulatan Allah, tetapi hak iman orang percaya ditiadakan. Padahal dua-duanya jalan. Ya, oke. Kita lanjut sekarang. Jadi iblis tahu bahwa Ayub itu tidak taat dengan cuma-cuma. Itu karena engkau memberkati, engkau menjaga, engkau melindungi dan lain sebagainya. Makanya dia seperti itu. Oke, ayat 10. Iblis melanjutkan komentarnya. Kita baca. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi saudara, hati-hati ya. Kalau kita tidak mau terdorong dan tidak mau memaksakan diri belajar Alkitab, iblis lebih tahu isi ayat, isi firman. Jangan ini. Itu sebabnya kita juga harus ingat, ketika iblis berhasil membuat Hawa berbuat dosa, juga pakai firman. Nah, makanya kita perlu belajar firman Tuhan. Tahun ini kita sudah masuk 2021, cukup lama kita istirahat dengan pandemi, karena pandemi tentang pemuridan. Kita akan mulai nanti mempersiapkan kembali pemuridan, karena semua sudah punya
gadget, sudah punya Zoom, sudah punya WA dan lain sebagainya untuk kita yang bisa online tetap online, yang belum yang bisa tetap muka mungkin cuma kelompok kecil. Ya, Februari kita siapkan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Sangat penting. Tuhan tahu dipagari. Iblis tahu kalau Tuhan memagari, bukan cuma memagari Ayub, tapi memagari segala miliknya, harta benda, dan lain sebagainya. Iblis juga tahu Tuhan memberkati dan membuat berhasil segala yang dia kerjakannya. Nah, jadi itu sebabnya iblis punya teologi. Dia itu dia itu taat setia dan lain sebagainya, ya karena engkau campur tangan. Nah, makanya langsung dia mengusulkan 11. Oke, 11. Ya. Baca. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis juga tahu bahwa manusia ini gampang sekali dijatuhkan. Ya. Pokoknya kasih saja malapetaka pasti dia jatuh. Sentuh saja sesuatu pasti jatuh, pasti kondor. Dan itu terbukti, saudara. Terbukti. Kita tidak usah bahas, tidak usah kita menghakimi, tapi itu sangat terbukti. Bagaimana kesungguhan itu tiba-tiba muncul karena ada sesuatu, kira-kira kalau istilah mimbar itu dipukul Tuhan istilahnya, atau disentuh Tuhan. Dan kemudian orang itu, gampang sekali jadi rohani, gampang sekali cari Tuhan dan lain sebagainya. Nah, iblis juga tahu. Ini kalau disentuh dia ini, pasti dia menyangkal engkau, pasti dia mengutuki engkau. Nah, sekarang apa jawab Tuhan? Perhatikan dengan baik ya. Ayat demi ayat ini baru kita masuk dalam pembahasan. 12 baca. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dia. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ini kalau dibuat film tentu ada DP soundtracknya ya. Menggemuruh bunyinya karena iblis menanggalkan Tuhan. Sudah pergi. Artinya apa? Sudah diberikan izin. Sudah diberikan izin untuk dia boleh menyentuh. Pagar sudah dibuka. Pagar apa yang dibuka? Ya, nah ini yang perlu kita pahami. Perhatikan. Kenapa? Karena iblis tadi sudah bukankah engkau membuat dia pagar sekeliling rumahnya, juga segala miliknya. Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Pagar ini yang dibuka. Segala yang dipunyai Ayub, pagar di faktor ini, itu yang dibuka. Ada dalam kuasamu. Artinya, Tuhan mengizinkan iblis itu kekuasaanmu. Apa yang dimilikinya. Nah, perhatikan. Tapi jangan kau sentuh dia. Ya. Jangan mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi diri Ayub tidak boleh disentuh. Cuma apanya? Segala miliknya. Penetapan kedaulatan Allah mulai ditetapkan. Pagar perlindungan untuk semua miliknya diangkat oleh Tuhan, dibuka. Sekarang pertanyaannya, siapa yang buka?
Ayub? Selama ini kan yang kita cuma tahu, yang sering diajarkan, jangan buka celah, jangan buka pintu, jangan buka pagar. Tapi sekarang siapa yang buka? Siapa yang buka? Tuhan. Apa tidak membingungkan? Siapa yang mempagari Ayub sekeliling dirinya dan sekeliling miliknya? Tuhan. Dan iblis tahu itu. Makanya dia tidak bisa tembus. Tidak bisa menyentuh. Tapi sekarang Tuhan sendiri yang buka itu pagar. Sampai di sini masih bahasa kalimat keterangan. Belum mengganggu hati pikiran kita. Kita akan baca selanjutnya. Yang tidak bersifat kalimat keterangan, tetapi peristiwa nyata. Baca ayat berikut. Ayat yang ke-13. Setelah iblis dapat rekomendasi, dia segera pergi. Maka pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pergi cepat dia. Dia tidak tunggu lama-lama. Di sini ayat 13 yang ditulis pada suatu hari. Oke, baca 2, 3. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Sampai sini dulu. Pada suatu hari. Berarti tidak pernah diduga. Tidak pernah diduga orang yang berangkat kemarin dulu itu dengan pesawat Sriwijaya akan jatuh di perairan Pulau Seribu. Pada suatu hari. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 9. Sekitar jam 2 sekian. Tentu masih ceria berangkat dari rumah. Bahkan mungkin ada yang sedang didoakan untuk pada saat berangkat. Masih antri melapor. Karena waktu masih ada, masih mampir di kafe duduk. Bercerita. Kemudian naik di atas. Dan tidak diduga, belum lama. Baru 45 menit, tidak salah sekitar itu. Kemudian pesawat jatuh. Pada suatu hari. Ini juga. Pada suatu hari. Anak-anaknya pesta. Ada undangan di kakak yang paling sulung. Karena memang tiap hari dorang pesta. Sementara mereka makan dan minum anggur. Apa yang terjadi? 14. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata. Berarti Ayub tidak hadir dalam pesta itu. Sementara lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Ini kronologis peristiwanya. Lanjut. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi ada satu orang di ladang itu yang luput. Tetapi sekaligus saksi mata yang melihat sebagai saksi kunci tentang peristiwa itu untuk dapat mengisahkan kepada Ayub. Kita baca dulu ya, nanti saya jelaskan. Ini tidak boleh buru-buru, supaya mantap masuk. Tidak selesai kita lanjut lagi nanti. Nah, sementara orang itu bicara, belum selesai berarti. Ya, ayat 16, 2, 3.
Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi tadi berita duka tentang anaknya, semua habis mati. Sekarang saksi mata datang mengatakan tentang apa yang sedang terjadi pada ternak-ternaknya. Habis semua. Kita sudah catat tadi, kita sudah mendata dia punya kekayaan. Habis semua. Belum selesai orang ini bicara, sementara bicara, ayat 18, 23. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tua yang lelaki dan yang perempuan sedang makan minum dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, ini anaknya. Ya. Kalau tadi adalah tentang lembu, sapi, ternak dan lain sebagainya. Dan penjaganya sudah habis. Saudara, bahasa sederhana, serangan bertubi-tubi dari si iblis di alam roh. Di alam nyata, musibah bertubi-tubi menimpa Ayub habis-habisan segala yang dimilikinya. Pertanyaannya, siapa Ayub? Bukan pertanyaan. Ya, siapa Ayub? Saleh, kudus, jujur, takut Allah, menjauhi kejahatan. Pertanyaannya berikutnya, adilkah Tuhan melakukan ini? Adilkah Tuhan melakukan ini? Karena yang sering diajarkan di mimbar, mau Tuhan pelihara, mau Tuhan kasihi, mau Tuhan lindungi, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa tidak kurang sungguh itu Ayub? Nah, inilah yang membuat kenapa kekristenan selalu menjadi kanak-kanak. Karena pengajaran kedaulatan Tuhan bukan semua. Kadangkala hampir-hampir tidak disampaikan di atas mimbar. Andai kata disampaikan tidak secara mendalam. Hanya disampaikan bahwa Tuhan itu punya hak. Hanya itu saja. Segala kekuasaan ada dalam tangannya. Itu saja. Sehingga penangkapan orang atas kalimat itu, penangkapan jemaat atas kalimat itu, Tuhan Maha Kuasa. Dia pasti menolong saya. Hanya sampai di situ. Sekarang ini, kondisinya rohani, jujur, setia, takut Tuhan, jauh dari kejahatan, bukan jauh, menjauhi. Adilkah Tuhan? Pantaskah Tuhan melakukan ini? Kok tega Tuhan melakukan ini? Ini perlu kita dalami, saudara. Kita belajar ini bukan, tidak usah saudara takut belajar ini. Dan jangan kita belajar ini jangan sampai karena kita akan ditimpa. Bukan, tapi kita harus dewasa memahami supaya kita itu tidak bermanja-manja dengan Tuhan, dengan menginjak-injak kedaulatannya dan kita tidak mau terima. Mari kita renungkan. Adilkah Tuhan? Cara akal pikiran dan cara teologi yang rendah, kita akan mengatakan tidak adil. Masa begitu?
Kalau begitu di mana arti pengabdian saya? Di mana arti sekian lamanya melayani? Di mana artinya saya melakukan ini dan itu untuk Tuhan? Sedangkan yang ditanamkan di mimbar selalu, mau diberkati Tuhan, cinta Tuhan. Mau diberkati Tuhan, layani Tuhan. Apalagi ada yang mengatakan di mimbar, pelayanan investasi masa depan. Tapi ini masa depan hancur, Om. Oh, nah ini dia. Makanya gereja harus bertanggung jawab atas kebodohan jemaat memahami kedaulatan Allah. Ini dibukakan pada kita. Kalau kita baca, saudara tahu ketika tahun 76 atau 77 ini dipentaskan di GPPS pada waktu Natal, 1 pasal, 42 pasal dipentaskan. Saya susun itu dia punya transkrip dan skenario. Aduh, jadi udah lama, oh Tuhan, kok bisa begini ya? Apa judulnya drama itu? Rahasia Penderitaan. Mungkin masih ada kasetnya, karena dulu percakapannya kita tidak lakukan secara langsung, tapi direkam. Memang kalau kita tidak memahami firman, ya, seperti ini. Tapi apa sikap daripada Ayub dan tindakannya? Itu tergantung pemahamannya. Ayat yang ke-20, semua habis. Ya. Harta benda habis, budak-budaknya juga habis. Berapa musibah, tak sisa cuma satu orang, spesial dikasih sisa untuk memberitahukan kepada Ayub. Sisa itu. Oke. Nah, ayat 20. Dalam arti kata begini loh. Nah, sebelum saya lanjut, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Selalu begini. Semua ini musibah atas apa yang dimilikinya. Kenapa itu terjadi? Karena pagar yang dibuka adalah pagar yang dimiliki Ayub. Pagar yang lain belum dibuka. Baru satu pagar. Nanti kita akan lihat lagi pagar apa yang akan dibuka. Kalau tidak sempat hari ini, nanti minggu depan. Nah ini. Segala yang dimilikinya ada dalam kekuasaanmu. Kata Tuhan kepada iblis. Jadi pagar tentang milik-milik Ayub. Anaknya, harta bendanya, kekayaan, kehormatannya. Semua dibikin, artinya begini. Dari orang yang punya berlimpah-limpah, konglomerat dari timur. Sekarang menjadi Ayub yang tidak punya apa-apa. Bantu kita berdoa, Tuhan dijauhkan lagi. Dalam nama Yesus. Ikat, katakan, hancurkan. Tutup semua pintu. Boleh tutup pintu, tapi bagaimana kalau Tuhan yang buka pintu? Ya kan? Nah inilah, ini dalam saudara. Ini materi berat. Selalu kalau awal tahun kita dapat materi berat. Ya, oke. Ayat 20. Ayat 20. Sama-sama. 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Tidak mudah, tapi sudah dilakukan oleh Ayub. Ini kenapa? Karena dia memahami apa itu kedaulatan Allah. Sehingga dengan pemahaman yang benar, dia boleh punya sikap hati yang benar dan iman yang benar. Dan tindakan yang benar. Berdiri, mengoyak jubahnya, itu memang kebiasaan pada perjanjian lama. Mencukur kepala, sujud menyembah Allah. Dan membuat statement. Ayat 21, 2, 3.
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Luar biasa. Kita baca luar biasa. Kita juga kagum sampai bisa bilang amin. Tetapi disertai dengan doa bisik-bisik. Dijauhkan Tuhan kiranya ya Tuhan. Oh, tolonglah. Janganlah kiranya ini tertimpa pada hamba-Mu. Saudara, ini. Ayub tahu pintu mana yang sedang dicabut pagarnya. Pintu kepunyaan. Dan itu iblis pun tahu. Makanya tidak mempan. Kalau cuma harta hilang, orang masih ada, masih bisa kerja sampai dapat lagi kekayaan. Ya kan? Kalau anak-anak habis, tidak ada, masih ada laki bini, masih bisa ada keturunan. Dia tidak putus asa. Dia tahu dia masih bisa, dia masih sehat, masih kuat, masih bisa kerja. Itu analisa logika. Tapi itu hal yang benar. Makanya imannya tetap. Imannya tetap teguh. Dia tahu ini yang semua yang ada di sekian banyaknya harta, benda, kekayaan, dan ternak. Dan saya karena dulu dihitung, kekayaan orang dihitung dari situ. Itu masih bisa. Tuhan yang kasih kok. Tuhan yang ambil, puji Tuhan. Iblis tidak mempan. Iblis tidak mempan. Ayat 22. Dia lulus dalam hal ini. 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Oke? Ini dia. Dan iblis tahu. Ya bu. Ini pasti ada ini. Ternyata memang betul. Memang dia tidak ada yang sama dengan dia. Tapi tunggu. Makanya di pasal 2 ayat 1. Buka. Sebelum kita berdoa. Oke. Baca. 2, 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Sekarang Tuhan terek Pak Iblis. 3. Firman Tuhan kepada iblis, apa engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehan, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Nah, berarti sebenarnya tidak ada alasan artinya tidak ada alasan yang kuat untuk Ayub harus ditimpa mengalami seperti itu yang drastis, tragis sekali. Tapi karena seizin Tuhan. Dan ternyata iya ya, iblis memang tidak mempan. So habis semua, dia masih memuji Tuhan. So habis semua, dia masih tetap beribadah. Tinggal sebatang kara. Nah, saudara, itu sebabnya
Tuhan tantang. So lihat, tidak ada yang seperti dia. Apakah iblis tinggal diam? Apakah iblis kehabisan cara untuk itu? Tidak. 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jambalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia ada dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Pintu berikutnya dibuka. Pintu apa itu? Pagar apa itu? Nanti minggu depan kita mau cari tahu itu pagar. Yang terakhir minggu ini kita temukan Ayub masih berkata, segala puji bagi Tuhan. Nanti kita lihat. Ada lagi satu pagar dibuka. Jangan lupa ya, ingat itu. Pagar apa yang dibuka? Sudah dibuka. Pagar atas segala milik Ayub. Itu pagar pertama. Pagar perlindungan itu membuka segala milik. Tidak mempan. Kenapa? Karena segala masih bisa didapat kalau masih hidup, masih ada. Makanya walaupun ada gempa bumi yang bagaimana punya besar, tapi kalau masih selamat, masih bisa bangun rumah kembali melalui kerja supaya ngumpul dana, kemudian membangun. Hilang semua, masih bisa. Semua anak-anak masih ada maitua, masih ada paitua, masih ya. Sedangkan Abraham saja sudah berapa itu? Berapa puluh? 90 ya, jangan itu. Jadi tapi ini pagar berikutnya dipersilahkan dan Tuhan buka. Nanti kita mau cari tahu minggu depan ya. Pagar apa? Karena di sana so angkat jam. Oke, mari kita berdoa. Ini hatiku menyembahmu, sangkaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, mencampur tanganmu dalam hidupku.
hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Amin. Kau tolong padaku. Haleluya Yesus. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Amin. Banyaknya hal yang kami tidak pahami Tuhan, tapi kami bersyukur untuk Roh Kudus sebagai penolong yang tinggal di dalam kami dan terus berkarya dalam kehidupan kami untuk membawa kami memahami seluruh kebenaran-Mu dan mengakui setiap kedaulatan-Mu dan memahami akan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami terus mau belajar dan menghargai, menghormati, menyanjung, memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman. Apapun yang dialami oleh jemaat, kiranya boleh membawa mereka semakin memahami akan apa yang menjadi rencana Allah yang begitu mulia dari kekal sampai kepada kekekalan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Meteraikan kebenaran firman. Engkau tilik segala keberadaan kami semua Tuhan. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Amin. Dan jamah setiap mereka Tuhan yang putus asa, diberikan pengharapan yang baru. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau kiranya menolong setiap pribadi agar supaya kami tetap memahami dan menyadari bahwa Tuhan tetap berdaulat, tapi Tuhan tetap mengasihi kami. Amin. Terima kasih. Kami percaya ada rancangan yang mulia yang tidak kami ketahui di balik daripada kehadiran kedaulatan. Tapi sekarang kami mengerti bahwa Tuhan turut bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami terus mau belajar dari kebenaran firman sehingga kami semakin memahami akan isi hati Tuhan. Semakin mau mengerti akan segala apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati seluruh jemaat. Berkati mereka yang sudah melayani Engkau dengan segenap hati dalam ibadah ini. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Biarlah semua mereka juga dijamah dan dilawat oleh Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara pemerintah kami. Terima kasih untuk segala kemurahan pengasihan Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil dan seluruh Menteri dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa dan dusun semuanya diberkati Tuhan. Beri roh takut akan Allah untuk mereka boleh melaksanakan dengan tanggung jawab.
memberkati dan melindungi seluruh tenaga medis dan para medis yang sedang berada di garis depan dalam pandemi ini. Dan biarlah Tuhan juga tolong setiap usaha-usaha untuk mencegah pandemi ini, Tuhan turut campur tangan. Dan biarlah kemurahan pengasihan-Mu untuk negeri kami dan untuk dunia ini. Untuk Tuhan mengangkat akan pandemi dari muka bumi ini, karena ini semua ada dalam kedaulatan Allah. Dan sangat terlalu mudah untuk Engkau menghentikan ini, Tuhan. Amin. Kiranya berkenanlah kepada setiap doa-doa yang dipanjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberkati Tuhan akan semua hamba-hamba dimanapun mereka main dalam pelayanan. Terpuji nama Tuhan. Memberkati akan jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam segala apapun bentuk persembahan mereka bagi pekerjaan Tuhan, bagi pembangunan, bagi pelayanan, bagi pastoral, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk kami boleh beribadah di tempat yang Kau memberkati, yang telah memberikan kami tempat untuk boleh beribadah selama ini sudah memasuki tahun yang kedua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Pembangunan selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya pelaksanaannya dengan pertolongan dan petunjuk Tuhan semuanya dapat kami lanjutkan kembali dan sampai semuanya dapat terselesaikan. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di sorga. Sebentar kami akan pulang, kirimkan pasukan malaikat mengawali kami, tutup bungkusan kuasa darah-Mu, bakar dengan tempo-tempo api-Mu, dan kami semua boleh tiba dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh yang Kudus adalah karya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa agar saudara dapat diberkati melalui ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Tetap berdoa, berjaga, dan bekerja. Tuhan Yesus memberkati.